ingin kembali membuat video sebagai untuk menyelesaikan tugas 3 dalam mata kuliah filsafat pada Dalam video ini saya akan membahas 4 soal. Soal yang pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga atau juga bisa disebut unsur utama yang bisa disebut unsur utama sebagai fondasi kuat bagi suatu sistem pendidikan. Sama halnya seperti rumah yang membutuhkan tiang untuk menyangga rumah tersebut. Dan fungsi pilar dalam pendidikan itu yaitu mendukung keberlangsungan dan kualitas proses pendidikan. Seperti contohnya seorang guru menjadi pilar utama atau tiang utama atau fondasi utama dalam pendidikan. Lalu kurikulum, tenaga pendidik serta peserta didik adalah tiang atau pilar yang membantu menegakkan berdirinya pilar atau tiang tersebut. Yang kedua yaitu makna dasar pendidikan menurut Ki-Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan menjadi teladan. Seorang guru harus menjadi teladan atau uswatun hasanah untuk anak muda, baik dalam tindakan, perilaku, serta sikap. Keteladanan merupakan cara yang paling efektif untuk membangun atau membentuk karakter siswa. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, di tengah memberi dukungan. Ketika kita seorang guru berada di tengah-tengah siswa, kita harus memotivasi mereka, mendukung mereka dalam kegiatan agar mereka terus bersemangat, tidak menyerah dan tidak putus asa. Kita sebagai seorang guru berperan sebagai motivator yang membangkitkan semangat mereka, kreativitas dan kemampuan belajar mereka. Makanya guru harus menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, tidak hanya fokus pada fokus saja. Bisa dibilang kita juga tidak pada fokus pada pencapaian, tapi kita harus fokus dalam prosesnya agar kita bisa terus menyemangati prosesnya. Yang ketiga itu adalah Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan atau dukungan. Guru memberikan di belakang, selain guru memberikan teladan lalu memberikan motivasi, guru pun harus mendorong murid-muridnya dengan sebuah kepercayaan kepada peserta didik untuk bisa berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan instruksi, arahan serta dukungan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu analisis relevansi prinsip tersebut terhadap era digitalisasi. Prinsip yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberikan teladan. Sama, guru itu harus memberikan teladan yang baik. Nah, dalam era digital ini, guru harus memberikan teladan yang baik dalam menggunakan media sosial, teknologi, komunikasi dalam media sosial, terus juga harus menjadi teladan dalam hak cipta, yaitu menghargai hak cipta serta menggunakan internet dengan tujuan yang baik dan yang benar. Nah, sehingga siswa dapat menerapkan literasi digital dan perilaku yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Pada pembelajaran daring maupun tatap muka yang memanfaatkan teknologi, guru berperan sebagai fasilitator yang membangkitkan motivasi belajar siswa. Guru dapat menggunakan platform atau video pembelajaran atau media interaktif lainnya yang bisa membangkitkan semangat yang menarik sehingga bisa membangkitkan semangat siswa, sehingga peserta didik lebih aktif, kreatif dan bersemangat dalam belajar. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Era digital memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri melalui berbagai sumber belajar online, seperti contohnya Google, GPT atau Dola sekarang yang kita tahu kan. Nah,
guru itu boleh memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk eksplor pengetahuan dengan hal-hal tersebut, tetapi tetap harus kita awasi, tetap kita berikan arahan, tetap kita berikan bimbingan agar mereka menggunakan teknologi tersebut dengan baik dan benar dan tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang salah, karena kan banyak hoax-hoaxnya. Nah, jadi intinya prinsip Cagar Dewantara ini sangatlah relevan dalam era digitalisasi ini, baik dalam penyampaian materi, keteladanan, motivator, pembimbingan, dan lainnya. Nah, prinsip tersebut pun mendukung pembelajaran daring, penguatan literasi digital, pembentukan karakter peserta didik, serta dapat mengembangkan kemandirian belajar yang diperlukan. Yang terakhir, yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar-pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan Cagar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap persoalan pendidikan nasional saat ini. Seperti menurunnya karakter peserta didik, penyalahgunaan teknologi, rendahnya motivasi belajar, dan kesenjangan kualitas pendidikan. Melalui Ingasal Sung Tolodo, guru menjadi teladan yang baik dalam sikap dan penggunaan teknologi. Terus yang kedua, Ingmadia Mangunkarso mendorong guru untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan memotivasi peserta didik. Sementara Tuturi Handayani membantu mengembangkan kemandirian belajar serta memberikan dukungan agar peserta didik mampu menghadapi tantangan dalam masalah belajar. Nah, dengan menerapkan ketiga pilar ini secara konsisten, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga dalam membentukkan karakter, keterampilan, dan kemampuan peserta didik untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan siap menghadapi berbagai ancaman masalah. Oke, mungkin cukup sampai sini video yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.